Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah subuh Masjid Jami' Al-Muharram rahimakumullah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang tidak pernah berhenti Allah curahkan kepada kita. Allah beri kita kesempatan untuk menjalani kehidupan ini. Allah beri kita akal yang cemerlang, badan yang sehat, dan yang lebih istimewa lagi, Allah beri kita keinginan untuk mau melakukan rukuk dan sujud di pagi ini. Semuanya itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan rukuk dan sujud, langkah kita, ayunan tangan kita menuju rumah-rumah Allah akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang masih mau menjalankan ajaran Islam, menghidupkan sunnah-sunnahnya dimanapun mereka berada. Mudah-mudahan kita termasuk di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak pada hari kiamat akan mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah rahimakumullah, kehidupan ini sebenarnya semuanya kalau kita lihat itu merupakan ujian. Kita yang paham ujian itu kan kalau ada bencana, ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar menurunkan ujian itu kepada kita. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Benar-benar akan kami uji. Artinya bagaimana? Pasti Allah akan menguji kita. Berbagai macam ujian yang akan kita hadapi. Nah, ujian yang selama ini kita pahami itu berupa bencana, ada kemiskinan, ada penderitaan, kekurangan makanan, paceklik, atau bahasa sekarangnya krisis krisis ekonomi, krisis makanan. Itu untuk apa? Untuk menguji kita. Ada juga orang yang diuji dengan keberlimpah ruahan, gak pernah kurang, tapi dia gak pernah puas. Jadi ada orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kekurangan, ada yang diuji dengan keberlimpah ruahan karunia rezeki yang tak terbatas diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita menyikapi ketika ujian itu datang berupa bencana, berupa musibah yang datang melanda? Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan bimbingan. Siapa yang ditimpa musibah tadi lalu mengatakan, apa bacaannya? Zikirnya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ini, sesungguhnya kami ini, artinya kita mengaku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang mengatur segala-galanya. Kita tidak mampu melakukan apa-apa. Kita hanya mengikuti saja. Pergi ke masjid katanya, pergi kan? Pergi kita ke masjid. Tadi lagi pulang, nggak ada yang nyuruh itu. Tadi ada yang nyuruh ke masjid nggak?
Kenapa datang ke masjid? Lah kenapa yang lain-lain nggak datang? Ini kan semuanya ujian untuk kita. Kita ini milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan akan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita lahir, kita bawa apa? Enggak ada bawa apa-apa kan? Kita makan apa namanya? Makan sop kikil. Enggak bisa mampu ngapa-ngapain kita. Paling lama manusia bergantung kepada ibunya dibanding dengan makhluk-makhluk lain. Coba kalau kita patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti anak kecil ini, maka hidup kita akan terasa begitu damai. Kita melakukan apa ketika kita kecil? Kita masih anak-anak, main main tanah. Nanti dibersihin nggak? Dimandikan kita. Diomelin nggak? Nggak bisa diomelin ini, anak kecil. Dibesarkan kita. Itu ujian untuk siapa? Untuk orang tuanya. Dan kita sih menikmati aja. Kita jalani itu. Ada nggak orang tua yang mengatakan ketika anaknya sudah belepotan lumpur, ternyata dia main di got, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita jarang membaca seperti itu. Jarang. Berarti itu musibah. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pergi ke pasar, putus salah satu tali sendalnya, dia bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sahabat lain bertanya, kenapa sendal putus kau baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Ya karena sendal putus itu juga bagian dari musibah. Dari yang pakai sendal sekarang nggak boleh pakai sendal lagi. Kan sebelah masih bisa, nggak boleh pakai sendal sebelah. Ini kalau kita ke masjid, sendalnya kalau mau pulang pas tinggal satu, jangan dipakai. Kalau mau pulang bawa satu aja pegang. Atau sebelahnya nggak sama warnanya. Sebelahnya punya siapa, sebelahnya punya kita. Jangan dipakai, itu kerja setan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika ditimpa musibah, banyak orang yang bisa bersabar. Kenapa? Karena yang sudah pergi tidak akan pernah kembali. Gak perlu diratapi kalau dia meninggal. Kalau kehidupan kita, kata orang sekarang itu, di bawah standar, coba kita tingkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti cukup. Kita kan sudah berusaha untuk mencari kehidupan. Kita kerja berapa hari sejam? Berapa jam sehari? Balik ya. 8 jam kita bekerja sehari. Burung kerja 8 jam enggak? Ayo. Ini ujung-ujungnya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan ingin menyudutkan, tidak. Tapi begitu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkuli, la ruziqtum kama ruziqa at-tayru yaghdu khimasan wa ya'mudu bitana." Yaruhu khimasan wa yaghdu bitana. Kalaulah kalian mau berserah diri dengan keyakinan, dengan tauhid yang kokoh, yang sempurna, maka sungguh kata Rasulullah itu kalian akan diberi, artinya dijamin rezekinya sebagaimana burung diberikan jaminan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala.
Pagi-pagi dia berangkat dari sarangnya, dari sarangnya. Dia berangkat entah kemana. Diberikan kemampuan melihat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ketinggian dia biasanya bergerombol. Dari ketinggian dia tahu di mana dia akan makan. Oh, di sini kalau burung yang makan padi, di sini ada padi nih. Oh, di situ ada orang yang ditungguin, jangan di situ. Dia tahu tuh. Pertanyaannya, siapa yang mengajarkan burung seperti itu? Ini jam-jam segini belum terang ya. Bentar lagi berangkat nih burungnya. Modalnya apaan? Modalnya cuma sayap dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin jika hidup ini masih ada, jika nafas ini masih keluar masuk, pasti ada rezekinya. Nah, dapat deh makanan. Dia bercerita juga tuh saat makan, kan bunyi itu burungnya. Mungkin kita aja nggak paham. Kalau kita seperti Nabi Sulaiman, mungkin kita tahu ceritanya. Dan makan, itu nggak makan terus. Kumpulin, bawa kantong kresek nggak ya? Bawa karung, nah. Kalau dia nggak mampu bawa, nanti sudah mulai agak panas. Biasanya burung yang biasa makan padi ini, itu dia nyari tempat jadi pohon biasanya itu. Habis itu dia bercerita, berisik luar biasa, entah apa ceritanya, luar biasa. Nggak makan terus, nggak ngumpulin rezeki terus. Dia bercerita, berceramah. Mungkin dia bercerita tentang betapa besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah beri kita sayap, Allah beri kita badan yang ringan untuk terbang ke sana kemari, mata yang tajam, paruh patoknya itu yang bisa memecah kulit padi. Coba kalau kita telan aja, kesel itu. Karena ludahnya burung yang biasa memecah kulit padi berbeda dengan burung yang biasa makan padi langsung. Nah, yang biasa makan padi langsung itu lebih banyak ludahnya. Kalau ini enggak. Kalau nggak licin nggak bisa ketelan. Mendingan dibuang, biar aja. Bawah padi itu banyak, di bawah batang padi ini di sawah banyak yang berjatuhan itu. Masalah makan kali ini. Diberikan jaminan oleh Allah. Ujiannya apa? Dia harus terus berusaha. Nggak ada padi, yang lain pun jadi. Buah apa kek? Buah rumputan, gulma. Kasih rendang makan nggak? Burung nggak mau dikasih rendang, harimau pun nggak mau. Dia makanannya cuma satu macam aja, biji-bijian aja, mentah lagi. Kalau dimasak dia nggak mau, kasih nasi nggak mau. Kalau kita, ujian untuk kita nih, segala macam kita makan. Allah, ujian ini. Mulai dari yang matang sampai yang mentah. Yang mentah apaan? Lalu timun mentah. Air mentah minum nggak? Enggak kan? Kenapa? Takut sakit. Burung nggak pernah, airnya nggak pernah dimasak ya. Ada orang kampung saya umurnya 115, belum lama meninggal, berhamah. Dari kecil sampai dia meninggal itu, sebelum meninggal karena dia masih sempat berjalan, nggak pernah pakai sendal. Kalau diberi minum air yang sudah dimasak, itu langsung mules perutnya. Minumnya mentah, nggak sakit-sakit. Ini ujian kan? Bersyukur nggak kita? Bertawakal nggak kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi burung tadi pagi-pagi udah makan untuk sehari, bukan untuk sehari, untuk besok gimana nih? Beda, yang punya anak dia biasanya nggak jauh-jauh terbangnya, jadi makan untuk anaknya. Tapi nggak nyari makan terus. Kira-kira udah kenyang. Yang hebatnya tawakalnya burung tadi, ketika dia punya anak,
di mana dia punya akal memberikan makan kepada anaknya kira-kira sudah kenyang, itu dia nggak kasih makan lagi anaknya. Hebat. Batasannya itu ada. Nah, kalau kita namanya fitrah manusia. Bapak dan Ibu rahimakumullah, banyak orang yang bisa menghadapi kesulitan. Ada juga yang jatuh, ada juga sehingga terjerumus melakukan hal-hal yang tidak terpuji, terlanjur akhirnya melakukan kesalahan, mengusir anaknya. Sekarang kan banyak anaknya dibanting atau penakannya, anaknya diusir. Kalau orang kabur dari dulu udah banyak ya, dianya lari sendiri gitu. Itu mungkin jauh lebih terpuji daripada membanting anaknya. Anak ini semua harta benda, ujian dan cobaan bencana yang melanda, itu semuanya merupakan ujian untuk kita semua. Ketika kita punya pasangan, ini punya cita-cita semuanya kan, pengen jadi jadi suami istri yang sakinah mawaddah warahmah, sesuai dengan aturan agama, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi keturunan soleh solehah, gitu ya. Ketika menikah, tulisannya apa di situ? Karangan bunganya apa? Selamat Ibu bahagia kan? Ketika ada yang launching perusahaan, atau ketika ada yang wisuda, ucapannya apa? Selamat dan sukses. Beda dong bahagia dengan sukses. Sukses itu. Sepasang suami istri bercita-cita, berkeinginan, meminta kepada Allah agar diberi keturunan. Orang tua kita juga dulu begitu, diberi keturunan yang baik-baik. Setelah diberi keturunan, tambah ribet nggak? Tambah sibuk nggak kedua orang tua? Penghasilan nggak nambah dari sebelum menikah, bahkan belum menikah gaji UMR Jakarta kan tinggi ya, lumayan tinggi, udah cukup lah. Mau menikah gaji cuma UMR, ya udah nikah aja, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya menikah, cukup UMR tadi. Setelah menikah pengen punya anak satu, gaji UMR ini cukup dimakan orang bertiga. Nah ini yang luar biasa dulu di sini. Apanya yang lebih baik? Yang istimewanya apa tuh di situ? Tadi sendiri habis tuh. Setelah berdua menikah cukup, bertiga juga cukup. Mungkin dia punya sampingan kali. Sampingannya nggak seberapa, orang makannya 3 kepala, sekarang gajinya sendiri habis. Apanya yang lebih? Pasti syukurnya lebih tinggi. Dia lebih berhitung sekarang. Ini untuk istri sekian nih, untuk biaya kehidupan keluarga sehari sekian. Oh ini anak harus siapkan ini beli bajunya. Tiap lebaran beli baju baru juga. Biasanya cuma sepasang, sekarang harus 3 pasang. Akhirnya cukup tuh. Orang tua bercita-cita disekolahkan anaknya TK, udah SD, tanya cita-cita mau jadi apa? Oh saya nanti pengen jadi insinyur. Ini berubah-ubah nih cita-cita nih biasa nih. Dari SD, dari kelas 1 nanti berubah-ubah nih. Ada jadi polisi, ada pengen jadi dokter, wah macam-macam. Karena dia informasinya sudah semakin terbuka. Terus jual ranking 1 dari
dari SD, SMP, makin matang. Saya mau nantinya sekolahnya begini kayak bapak itu. Sampai kuliah selesai, cum laude, nilai tertinggi yang didapatkan. Ingin bekerja di sebuah perusahaan multinasional dengan gaji sekian, diajukanlah melamar kerja. Akhirnya dari awal ditolak, nggak diterima karena nggak butuh karyawan. Apa yang terjadi? Kecewa kan? Berapa lama belajarnya? 6 tahun SD, 6 tahun SMP, SMA, berapa? 12, tambah 4 tahun S1-nya, 16 tahun sia-sia. Tapi kalau dari awal dididik oleh orang tuanya, nah belajar ini wajib hukumnya ini dalam Islam. Kamu belajar dulu yang jelas. Menjadi cita-cita apa itu terserah kamu. Yang penting belajar. Setiap dia mau balik membaca buku, baca, mungkin balik doang enggak baca. Dari orang baca Quran, bolak-balik enggak dibaca. Itu pun nilainya sudah bertasbih di sisi Allah Subhanahu wa taala. 16 tahun namanya enggak ngapa-ngapain, cuma pergi kuliah, pergi sekolah, dibiayai oleh orang tuanya. Dia dapatkan full pahala 16 tahun tidak kurang. Nanti bagaimana? Terserah Allah. Lamar sana, lamar sini, diterima di perusahaan yang lebih tinggi dari yang dulu dicita-citakan. Penghasilnya lebih banyak dari dulu yang pernah dia bayangkan. Lalu dia syukuri nikmat itu, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan, sukses dari pertama. Dia sudah sukses karena dia belajarnya lillahi ta'ala. Setiap yang sukses itu belum tentu bahagia, tapi orang yang bahagia pasti sukses. Bahagia tidak harus didapatkan dengan harta yang berlimpah ruah, dengan rumah yang sangat mewah, bahkan dengan istana, kekuasaan yang sangat tinggi. Enggak. Kalau memang harus dengan kekuasaan yang sangat yang paling tinggi, dengan kekayaan yang harus ada batas bawahnya, batas minimumnya, maka hanya orang-orang yang berduit yang berhak mendapatkan kebahagiaan. Lalu orang yang hidup sebagai petani, orang yang hidup sebagai nelayan, nggak dapat bahagia dong. Nah ujung-ujungnya kan Allah nggak adil. Ya keliru kalau kita menuduh Allah tidak adil. Intinya sebenarnya adalah bagaimana kita memanfaatkan segala bentuk karunia yang dititipkan Allah kepada kita, sedikit atau banyak. Jika kita bersyukur dan merasa cukup, saat itulah kita merasakan bahagia. Rasakan dulu bahagianya, baru nikmat akan ditambah. Syukuri dulu yang sudah ada. Allah berjanji akan menambah. Tambahan dari Allah itu nggak mesti berbentuk materi. Boleh jadi uangnya cuma segitu juga, tapi seperti yang tadi, biasanya dimakan 1 orang habis, sekarang 3 orang juga kenyang. Itu keberkahan namanya. Jadi harta yang sedikit jumlahnya sangat terbatas, banyak manfaatnya. Itu yang dimaksud dengan keberkahan. Apa yang harus kita lakukan ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Sadari bahwa kita ini milik Allah, maunya Allah. Kalau kita banyak menghadapi masalah, coba kita kembali lagi kepada diri kita sendiri. Bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Orang biasanya kalau sudah melarat, biasanya kan rajin sholat, doa, bisa nangis. Ya Allah, susah banget. Ketika ada, lupa dengan Allah. Kata Rasulullah, ingatlah kepada Allah selalu. Ingatlah kepada Allah ketika kita mendapatkan kelapangan rezeki, kesehatan yang sempurna, otak yang cemerlang.
Ingat kepada Allah. Jangan lalaikan perintah-perintah Allah. Jangan langgar perintah-perintah, larangan-larangan Allah. Untuk apa gunanya? Nanti kita akan menghadapi satu masalah. Satu ketika kita akan menghadapi kesulitan. Saat itu Allah yang turun tangan memberikan jalan keluar untuk kita. Banyak hal kita semua pasti sudah mengalaminya. Diberikan jalan keluarnya oleh Allah. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi kita udah gak bisa. Sudah gak ada lagi jalan keluarnya. Kalaupun ada jalan keluarnya, sulit. Perlu bantuan orang lain. Karena Allah gak perlu bantuan. Kata Rasulullah, fa idza sta'anta fasta'in billah wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau mau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Kalau mau minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Kan orang lain yang memberi kita, yang bantu segala macam. Iya, tapi kalau enggak digerakkan oleh Allah hatinya, dia tidak akan bantu kita. Enggak akan pernah terbayang oleh dia. Contoh, dikumpulkan zakat fitrah, termasuk zakat mal bulan puasa. Yang biasa-biasa nih, biasa tahun lalu dapat ada daftarnya kan, nanti dibagi. Ini ada tambahan nih, dia nggak pernah menduga. Ternyata pembagiannya masing-masing 1 juta. Dapat yang orang ini, itu di luar dugaan itu. Min haitsu la yahtasib, nggak pernah diduga-duga. Sumbernya entah dari mana. Orang masjid kenal saya ya, nggak usah bilangnya begitu. Allah yang memberikan jalan seperti itu. Maka perbanyaklah membaca Alhamdulillah. Artinya apa Alhamdulillah? Kalau didalami, segala puji bagi Allah. Gak ada yang patut dipuji selain Allah. Dan kita manusia ini banyak salahnya. Kita manusia, ada yang membantu, kurang terima kasih kita. Dia agak kurang, agak sedikit marah, walaupun tidak diperlihatkan, tapi pasti ada tanda-tanda itu. Bersyukur, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak berserah diri kepada Allah, enggak kita syukuri nikmat yang Allah berikan, kita akui bahwa semua itu adalah usaha kita, maka kita seperti Qarun. Qarun itu begitu. Ada orang yang minta-minta, "Woi, kamu berusaha seperti saya. Ini usaha saya semua ini. Kamu makanya berusaha. Otot sih boleh gede kalau beginian, tapi kalau letoy, nggak bisa berusaha lu. Contoh dong saya. Ini bukan bercanda benar. Bercanda kan lain lagi." Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fakhasafna bihil ardh, jeblos saja ke dalam bumi. Semua harta Qarun tadi habis di dalam bumi, termasuk dia. Apa kata orang-orang yang pengen kaya seperti Qarun? Waduh, untung kita bersama Allah. Kalau kita bersama Qarun, berarti kita tewas bersama Qarun beginian. Ternyata ilmu lebih tinggi daripada harta bendanya Qarun. Keterbatasan rezeki yang diberikan oleh Allah, jika kita bersyukur dan bertawakal, jauh lebih tinggi nilainya ketimbang harta Qarun. Qarun ini bukan Qarun. Kalau sekarang kan harta Qarun namanya. Harta Qarun apaan? Oh, kita beli lahan. Kalau untuk rumahan kita beli lahan untuk rumah di Jakarta, digali. Ada sesuatu dalamnya, tertaruh emas setengah kilo. Setengah kilo kan banyak duit ya. Itu wajib zakat 20%. Kalau enggak berkah. Kalau di kita lain lagi, datang polisi, bisa diambil. Nggak boleh itu diambil. Ada ceritanya, kisahnya di zaman Nabi SAW. Nabi SAW membeli lahan
di lahan. Semua yang ada di sini saya jual, tanahnya dan pohon-pohon yang ada itu semuanya milik kamu. Akhirnya ini orang tawakal luar biasa nih, imannya kuat. Akhirnya setelah dibeli, mulailah diolah tanah itu. Pas nyakul, itu dapat sesuatu memang di dalam. Harganya luar biasa. Orang dulu itu suka mengubur emas. Kalau emas itu dikubur nggak bisa rusak. Tapi kalau duit kertas dikubur kerayapan. Jadi yang beli nyari lagi. Siapa dulu yang punya ini, bapak itu loh cari. Kalau kayak di sini orang Jakarta yang beli itu orangnya jauh Jawa Timur, dicari misalnya. Takut dia memakan sesuatu nanti yang tidak atau dilakukan kehalalannya, cari lagi. Pak, saya kan beli tanah bapak, ya. Setelah saya olah, ternyata di dalam itu ada sesuatu pak, mahal banget. Itu kan udah saya jual, saya udah nggak ada urusan lagi, nggak bisa pak. Coba, kalau kita, bodo amat apa ya jadi orang udah beli, cari sampai ketemu, udah bilangin nggak bisa pak. Akhirnya dicari saksi lain, dicari kalau kita pengadilan lah, sampai dibawa sidang ke Meja Hijau. Sekarang begini aja, yang menjual bapak yang menjual ada keluarganya nggak? Oh ada kita punya anak, punya istri, ada yang belum menikah juga. Nah kalau ini yang membeli ada nggak? Oh ada juga, kita punya anak, punya istri juga, belum menikah ada juga. Ada lagi nggak perempuan? Ada, ternyata laki di sini, perempuan di sini, dinikahkan dengan uang yang dapat tadi dari dalam di lahannya tadi untuk menjaga silaturahim. Betapa hebatnya orang-orang dulu, begitu benar-benar memperhatikan kehalalan rezeki yang mereka makan, yang nanti makanan ini akan menjadi darah daging. Kalau dia masih muda, belum menikah atau mungkin sudah menikah, ini akan menjadi anak keturunan nanti. Kalau bersumber dari yang tidak halal atau yang diragukan kehalalannya, maka dikhawatirkan generasi berikut itu menjadi generasi yang abu-abu juga. Begitu orang dulu. Kalau sekarang kan enggak, antar kromo namanya. Apa aja disantap tuh. Kurang diperhatikan. Banyak juga, iya, alhamdulillah masih banyak. Kalau tidak banyak orang yang memperhatikan kehalalan makanan, minuman, sumber harta yang didapatkan oleh manusia Indonesia ini, kalau lebih banyak yang tidak halalnya, pasti Indonesia sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah melarat banget nih. Iya, tapi orang-orang soleh masih banyak. Siapa mereka yang mempertahankan? Ini orang-orang yang seperti ini yang duduk sekarang ini, yang mau melakukan rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tidak ada lagi orang yang mau melakukan rukuk dan sujud, saat itu kiamat atau bumi ini akan hancur berantakan. Nggak ada lagi itu harapan sudah. Itu benar-benar bencana itu. Sudah malapetaka beneran. Nggak ada lagi jalan untuk kembali. Jadi kita syukuri, perbanyak membaca Alhamdulillah. Rasulullah mengatakan begini, siapa yang ketika akan minum atau makan atau memulai pekerjaannya membaca Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillah minum, Bismillah makan sate, dia makan bakso, makan apa segala macam. Setelah selesai Alhamdulillah. Jangan bersisa kalau makanan, nggak boleh bersisa kecuali tulang. Tulang itu makanan jin. Kata Rasulullah, faqad adda syukrah, maka kita sudah mensyukuri makanan itu. Mensyukuri hari-hari bagaimana? Kan ada zikir pagi sore kan?
Siapa yang baca di pagi hari Allahumma anta rabbi sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. 3 kali pagi bacanya. Meninggal sebelum matahari terbenam, dia husnul khotimah jaminannya. Kalau dia baca sore 3 kali, meninggal sebelum matahari terbit, besok pagi dia dalam keadaan husnul khotimah. Syukur yang mana lagi? Alhamdulillah ya Rabbi, lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Malaikat gak bisa menuliskan ini. Gimana cara menuliskan? Ya Rabbi, wahai Tuhanku, lakal hamdu, Engkau yang patut, yang pantas untuk dipuji. Walakas syukur, Engkau yang patut disyukuri. Kama yanbaghi li jalali wajhika, sebagaimana sepantasnya. Artinya kita nggak tahu nih, bagaimana pantasnya Allah itu dipuji dan disyukuri. Dengan kemuliaannya dan keagungan kemahaperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti itu kita memuji dan mensyukurinya. Malaikat datang itu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, gimana cara nuliskan pahala orang ini? Udah tulis saja seperti yang dia baca. Gak pandai malaikat menghitungnya. Atau kita baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Jadi biasa ya. Sekarang apa? Adada khalqihi. Artinya apa? Sebanyak makhluk yang Allah ciptakan. Wa ridha nafsihi, sebanyak keridhaan yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Wa zinata arsyihi, dan seberat arasy Allah Subhanahu wa taala. Wa midada kalimatihi, dan sebanyak kalimat-kalimat Allah yang kauniyah, artinya ayat-ayat tanda-tanda kepada Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam dan ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'an. Sebanyak itu kita baca sekali subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Enteng tu? Juwairiyah, Ibunda Juwairiyah Rasulullah SAW berzikir, sudah mulai duduk di tempat tempat sholatnya. Nah, Rasulullah setelah itu pergi sholat ke Masjid Nabawi. Rasulullah itu pulangnya dari masjid itu biasanya setelah matahari terbit. Sampai pulang, Juwairiyah masih berzikir juga dia. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah. Ditanya oleh Rasul, masih duduk di sini? Iya, masih berzikir. Saya baca cuma beberapa kali aja, kata Rasulullah. Tapi lebih banyak dari itu. Artinya jumlahnya, hitungannya oleh malaikat jauh lebih banyak. Gimana caranya? Kata Juwairiyah kepada Rasulullah, caranya baca subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Alhamdulillah, ucap itu. Alhamdulillah adada khalqihi, segala puji bagi Allah, sebanyak makhluknya ya Allah, sebanyak makhluk yang Kau ciptakan, seberat aras. Memang aras itu seperti apa sih? Aras itu tidak ada makhluk Allah yang lebih besar dari aras. Di mana itu tempatnya? Meliputi segala sesuatu. Segede itu, seberat itu. Jadi dengan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, membaca, lidah kita membaca, hati kita meyakini, maka kita akan diberikan pertolongan oleh Allah, diberikan ketenangan dan kedamaian, diberikan kesuksesan, walaupun kesuksesan masing-masing itu berbeda-beda.